Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masuk ke dalam pembahasan terakhir dalam kitab Thaharah, yaitu pembahasan tentang haid. Yang sebenarnya pembahasan tentang haid itu adalah fardu ain bagi wanita. Wanita harus tahu karena mereka pengalaman sendiri. Tapi laki-laki juga fardu kifayah untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Karena kalau istrinya mengerti fikih, maka suaminya beruntung. Tapi kalau istrinya nggak ngerti fikih, kalau istrinya nggak ngerti fikih, maka jadi tanggung jawab suami untuk mengajari dia tentang fikih. Dan sebenarnya yang lebih tepat untuk membahas ini adalah ustazah, bukan ustadz. Karena ustadz juga nggak pernah pengalaman. Itu. Hadis yang pertama dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah binta Abi Habish kanat tustahadu. Ada seorang sahabiah namanya Fatimah binti Abi Habish dan dia istihadah. Ada beda antara haid dengan istihadah. Kalau haid itu adalah darah yang keluar dari farji wanita atas dasar kesehatan. Haid itu karena sehat. Justru kalau haidnya tidak lancar, maka itu berarti ada kelainan dengan hormonnya. Karena sedemikian rupa Allah sudah menciptakan wanita agar dia itu setiap periode tertentu telurnya lahir. Muncul telur dalam rahimnya, lalu kemudian rahimnya juga sudah dipersiapkan agar rahimnya itu siap untuk menerima telur ini. Tapi jika telur itu tidak ada yang membuahi, maka akhirnya telur itu akan keluar beserta lapisan dinding rahim itu juga akan keluar. Untuk kemudian masuk ke dalam fase baru lagi, telurnya lahir lagi, terus kemudian dinding rahim dipersiapkan lagi untuk menerima telur. Ketika telur itu tidak dibuahi, maka dia akan bergugur. Terus itu terjadi berulang kali. Itulah haid. Yang kedua adalah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari farji wanita karena sakit. Ukurannya kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau lebih dari 15 hari, maka itulah istihadah. Istihadah ini bisa muncul karena hormonnya tidak stabil, bisa jadi karena dia minum obat, atau bisa jadi memang sejak awalnya dia hormonnya tidak stabil. Yang jadi masalah nanti adalah yang kalau haidnya itu nggak stabil, itu yang bikin bingung. Kadang-kadang dia suci 2 minggu, kadang-kadang bisa 2 bulan sucinya, atau bahkan bisa lebih. Lalu kemudian keluar itu bukan keluar darah, tapi semacam warna coklat begitu, semacam lendir. Ini haid atau tidak? Kita laki-laki suka bingung di situ nanti.
Lalu kemudian yang ketiga, darah ketiga yang keluar dari farji wanita adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, itulah nifas. Bedanya nanti hukumnya antara tiga darah ini, darah haid dan juga nifas, wanita harus meninggalkan sholat, harus meninggalkan puasa. Kalau melakukan sholat dan melakukan puasa maka batal dan juga haram. Lalu kemudian untuk sholat maka tidak wajib untuk mengkodok sholat. Berbeda dengan puasa, dia harus mengkodok puasa. Wanita haid dan juga wanita nifas. Tapi wanita yang istihadhah, wanita yang ya, keluar darahnya tapi tidak normal dan dia sakit, istihadhah, maka hukumnya sama seperti hukum orang suci. Dia wajib untuk sholat, dia wajib untuk puasa. Itu perbedaan antara tiga darah ini. Haid dan nifas statusnya sama, dia wajib dia haram sholat, haram puasa, tapi sholat nggak usah dikodok, puasa tetap harus dikodok. Ya bayangin kalau misalkan orang wanita haid harus kodok sholat, dia haidnya 7 hari terus harus mengkodok sholat 7 hari. Apalagi ada yang haidnya 14 hari harus mengkodok 14 hari. Nah itu. Dalam hadis pertama ini diceritakan ada seorang sahabiyah namanya Fatimah binti Abi Habish, dan dia dalam kondisi istihadhah. Darahnya keluar terus, tidak bisa dikontrol. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, ini gimana saya? Karena darahnya nggak beres-beres. Akhirnya Rasul berkata, Inna damal haidhi damun aswadu yu'rafu. Darah haid itu adalah darah yang pekat, gelap, pekat, dan itu wanita sudah tahu. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Kalau yang keluar adalah darah dalam bentuk, dalam sifat itu, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Kalau darah yang keluar itu enggak pekat seperti itu, maka wudhulah dan kemudian sholatlah. Kemudian hadis yang kedua dari Asma binti Umais, bahwasanya Rasul bersabda, wal tajlis fi mirkanin, hendaklah dia duduk di bawahnya ada wadah air untuk melihat kira-kira darah yang keluar itu bentuknya seperti apa. Duduk di atas, di bawahnya ada wadah air. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma'i faltaghtasil lidh-dhuhri wal 'ashri ghuslan wahidan wa taghtasil lil maghribi wal 'isya'i ghuslan wahidan wa taghtasilu lil fajri ghuslan wahidan wa tatawadda fi ma baina dzalika. Hendaklah wanita itu duduk untuk mengukur kira-kira darah yang keluar itu darah apa, apakah darah haid atau darah istihadhah. Kalau darah haid berarti ya dia nggak usah sholat. Tapi kalau yang keluar adalah hanya warna coklat, darah istihadhah, maka kata Rasul, hendaklah dia mandi. Untuk duhur dan asar satu mandi, untuk maghrib dan isya satu mandi, untuk subuh satu mandi. Dengan cara mengakhirkan sholat duhur dan mengawalkan sholat asar. Akhir sholat duhur, awal sholat asar. Nah, dia mandi untuk itu. Lalu kemudian sholat maghrib dan isya juga, maghribnya didekatkan dengan isya, isyanya di awal. Lalu kemudian sebelum itu dia mandi. Wa tatawaddo fi ma baina dzalika, dan wudu di setiap sholat. Jadi duhur dan asar, duhurnya dideketin ke asar, mandi dulu, terus kemudian wudu, sholat duhur, mandi lalu kemudian wudu, lalu kemudian sholat asar. Ketika darah itu terus keluar dari farji,
Maka kalau sudah mandi, terus kemudian sudah wudhu, sudah ganti pembalut, terus kemudian sholat, ketika itu ada yang keluar nggak jadi masalah. Cuma setelah itu mau sholat asar, dicuci lagi, wudhu lagi, pakai pembalut yang baru, terus kemudian sholat. Itu yang dilakukan, meskipun darahnya tetap keluar, tapi karena darahnya adalah istihadhah, maka tetap dia melaksanakan sholat. Begitu juga dengan orang yang tidak bisa lagi mengontrol air kencingnya, maka dia bisa untuk melakukan cara yang sama. Dia membasuh, mencuci, terus kemudian pakai popok, terus kemudian dia sholat. Kalau ternyata ketika sholat masih ada yang keluar, ya nggak jadi masalah. Tapi ketika mau sholat berikutnya, wudhu lagi, membasuh lagi, terus kemudian pakai popok yang baru, terus kemudian sholat. Tuh. Ini bagi yang istihadhah, dianjurkan bagi dia untuk mandi antara duhur dan asar mandi, maghrib dan isya mandi, terus kemudian subuh mandi. Antara dua sholat ini melakukan wudhu. Wudhu untuk duhur, wudhu untuk asar. Nah, pada masa Rasulullah SAW ada 9 wanita yang mengalami kondisi istihadhah, yaitu Fatimah binti Abi Habish yang tadi, Ummu Habibah binti Jahsh, dan juga ukhtuha Hamnah binti Jahsh, dan juga Zainab binti Jahsh, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Lalu kemudian Sahlah bin Sahl, terus Badinah binti Ghailan As-Saqafiyah, terus Saudah Ummul Mukminin. Saudah juga mengalami istihadhah. Terus kemudian Asma binti Mirsadin wa Zainab binti Abi Salamah. Itu orang-orang yang ada dalam kondisi istihadhah di masa Rasul. Dengan adanya sahabiyah yang istihadhah, lalu kemudian mereka minta fatwa kepada Rasul, dan Rasul menjawab fatwa tersebut, maka itu menjadi syariat bagi kita. Syukurnya ada itu kejadian itu. Kalau misalkan di masa Rasul semua sahabat itu normal semua, maka kita akan bingung bagaimana ketika ada yang istihadhah di masa sekarang. Tapi karena pernah ada kejadian di masa itu, jadi kita tahu syariatnya. Bahkan lupanya Rasul itu jadi syariat bagi kita. Coba kalau Rasul nggak pernah lupa, kita nggak tahu kalau kita lupa rokaat gimana caranya. Rasul pernah lupa rokaat, terus akhirnya Rasul nambahin sholatnya, terus kemudian sujud sahwi. Kita akhirnya sekarang tahu ketika kejadian itu apa yang harus dilakukan. Rasul pernah ketinggalan tahiyat awal, terus kemudian lanjut aja sholatnya sampai sebelum salam sujud sahwi. Lupanya Rasul jadi syariat bagi kita. Kalau Rasul nggak pernah lupa, maka bisa jadi kita kebingungan kalau kita mendapatkan kasus yang seperti itu. Lalu kemudian hadis berikutnya dari Hamanah binti Jahsh. Hamanah binti Jahsh, dia berkata, kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Saya keluar darah terus, enggak beres-beres. Fa'ataitun nabiyya astaftihi. Saya datang kepada Rasul bertanya, ya Rasul, ini darah enggak beres-beres, gimana? Lalu kemudian Rasul bersabda, innama hiya raqadhatun minasyaitan fatahayyadhi sittati ayyamin aw sab'ata ayyamin tsumma ightasili. Kata Rasul, itu adalah penyakit dari setan, maka hitunglah haid kamu sekitar 6 sampai 7 hari, tsumma ightasili, lalu kemudian kamu mandi. Fa idza stanqati fa shalli arba'atan wa ishrin aw salasatan wa ishrin wa sumi wa shalli.
Kalau kamu sudah selesai dari haid yang dihitung 7 hari itu, maka sholatlah sekitar 24 atau 23 hari dan juga puasa dan juga sholat. Fa inna dzalika yujzi'uki, dan itu cukup bagi kamu. Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa'u. Dan lakukan itu di setiap bulan sebagaimana wanita-wanita biasanya haid. Fa in nawaiti ala an tuakhir adh-dhuhra wa tu'ajjil al-'ashra thumma taghtasili hina tathurina wa tusalli adh-dhuhra wal 'ashra jami'an thumma tuakhirina al-maghrib wa tu'ajjilina al-'isha'a thumma taghtasilina wa tajma'ina baina salataini faf'ali wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin. Qala wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Dalam kasus wanita yang tidak beres-beres, akhirnya nggak bisa dibedain mana darah haid dan juga mana yang istihadah. Sebenarnya tinggal melihat, jika dia memiliki jadwal rutin, biasanya normal. Orang biasanya haidnya normal, lalu kemudian ketika umroh minum pil yang merekayasa haid. Ternyata gara-gara pil itu akhirnya mengubah hormonnya jadi tidak normal lagi. Gara-gara itu ternyata darahnya terus keluar nggak beres-beres. Akhirnya nggak bisa dibedain mana yang haid dan mana yang istihadah. Kalau dia punya sebelumnya rutin 7 hari gitu, maka mengikuti jadwal rutin ini, hitungnya 7 hari, terus kemudian sisanya dihitung istihadah. Tapi kalau misalkan nggak punya jadwal rutin, biasanya belum haid, terus tiba-tiba haid dan banyak, maka yang dihitung adalah 7 hari. Lalu kemudian yang dihitung adalah 15 hari, itu adalah maksimal. Setelah itu baru kemudian dihitung sebagai istihadah. Dalam kondisi istihadah yang tadi dijelaskan, meskipun darah terus keluar, tetap dia wajib sholat, tetap dia wajib puasa. Sehingga untuk itu harus membasuh kemaluannya pakai pembalut yang baru, terus kemudian wudu, terus sholat. Kata Rasul di sini, kalau kamu mau melakukan, maka ini lebih baik, yaitu caranya dengan mengakhirkan zuhur, mengawalkan asar, lalu kemudian sebelum itu mandi dulu. Terus kemudian mengakhirkan maghrib, mengawalkan isya, sebelumnya mandi dulu. Mandi langsung salat maghrib, terus kemudian wudu, salat isya. Itu lebih baik. Rasul mengajarkan seperti itu anjurannya. Cuma yang masalah kalau misalkan wanitanya bekerja di kantor misalkan, terus kemudian kena istihadah, maka nggak bisa dia mandi dulu terus kemudian sholat duhur, sholat asar, karena di kantor nggak bisa mandi misalkan. Maka tidak jadi masalah, yang penting dia membasuh dulu pakai pembalut yang baru, terus kemudian sholat duhur. Karena mandi di sini hukumnya menjadi sunnah. Kalaupun tidak bisa melakukan itu, maka mencuci pakai pembalut baru, wudu, sholat duhur, aman. Tapi ketika mau sholat asar, maka cuci lagi, ganti pembalut yang baru, terus kemudian wudu, lalu kemudian sholat lagi. Begitu caranya. Dan ketika sholat darah keluar, tidak perlu dihitung. Itu dibiarkan saja. Begitu. Karena kalau enggak, nanti enggak jadi sholatnya. Sholat terus keluar lagi, kacai deh, ganti deh, sholat deh, kacai deh. Enggak jadi. Gitu. Lalu kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah binti Jahsh syakat ila Rasulillah dam. Ummu Habibah datang kepada Rasul, ya Rasul, saya istihadah, gimana yang harus saya lakukan? Rasul menyatakan, umkusi qadra ma kanat haidatuki summa igtasili. Hitunglah biasanya kamu haidnya berapa lama, lalu kemudian hitung itu sebagai haid, summa igtasili. Kalau itu sudah habis, maka mandilah. Ini hitungan kalau dia punya jadwal rutin, biasanya normal haidnya, lalu kemudian tiba-tiba tidak normal, maka hitung normal yang dulu.
Kalau dulunya 7 hari maka 7 hari. Dulunya 14 hari maka 14 hari. Itu. Terus kemudian kalau udah beres maka mandi. Mandi junub meskipun darah terus keluar tapi itu dihitung sebagai istihadah. Dan Ummu Habibah binti Jahash, beliau ternyata mandi di setiap sholat, dan Rasul berkata kepada dia, tawaddu'i likulli sholat, wudu'lah untuk setiap sholat. Gitu. Lalu kemudian dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddul kadrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Ummu Atiyah berkata, kami tidak mempertimbangkan jika yang keluar itu warna coklat atau warna kuning setelah kami suci. Ini yang sulit bagi kita laki-laki kalau ditanya sama istri. Karena haid itu tidak seperti kita kencing. Kalau kita kencing, setelah kencing beres, sudah beres. Kita tahu jedanya. Kencing itu hampir sama seperti keran. Ketika keran ditutup, udah beres. Tapi haid tidak seperti itu. Haid kadang-kadang keluar di luar keluar tanpa dia bisa mengontrol itu keluarnya kapan. Jadi bisa jadi sudah mengira ini adalah sudah suci, dia sudah mandi, ternyata masih ada yang keluar. Kalau yang keluar adalah darah lagi, maka berarti dia masih haid. Tapi kalau yang keluar itu hanya lendir saja, hanya keputihan, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Itu. Ummu Atiyah berkata, kunna la na'uddul kadrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak mempertimbangkan warna coklat atau warna kuning yang keluar dari farji setelah mandi besar. Lalu kemudian hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya orang Yahudi jika istrinya itu haid, maka mereka tidak mau mendekati istrinya, bahkan nggak mau makan bareng sama istrinya karena menganggap itu kotor. Maka Rasul berkata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Maka lakukanlah segala hal bersama istrimu seperti biasanya, illa nikah, kecuali jima. Maka makan-makan bareng, tidur-tidur bareng. Kalau mau mencium silakan cium. Kalau mau jalan-jalan, illa nikah, kecuali jima. Di dalam farji itu yang tidak boleh. Kalau selain itu masih diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid." Maksud dari fa'tazilun nisaa fil mahid, hindarilah wanita ketika mereka haid, itu maksudnya adalah hindari jimanya. Kalau selain itu ya biasa saja seperti biasa. Tuh. Lalu kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun. Rasul pernah menyuruh saya untuk mengenakan sarung menutupi pusar sampai siku. Lalu kemudian Rasul menggauli Siti Aisyah dalam kondisi itu. Ini cerita yang hanya muncul dari Siti Aisyah gitu. Dan tidak muncul dari yang lain, agar hal semacam ini diceritain, biar kita para suami juga tahu apa batasan kita ketika istri itu haid. Kita para suami yang membutuhkan istri dalam kondisi itu tapi dia dalam kondisi haid, maka sama Rasul dikasih batasan. Ya, boleh, tapi tidak boleh menggauli antara pusar dengan lutut. Segitu. Jadi meskipun ceritanya ini sangat sensitif dan ini cerita yang sangat pribadi dalam kehidupan Rasul, tapi hikmah bagi kita adalah ini syariat bagi kita. Karena kejadian sekecil apapun di masa Rasul, ternyata
Bisa jadi kejadian pada masa sekarang. Apalagi kita umatnya banyak, selama 1300 tahun umat Rasul sudah hidup, 1400 tahun umat Islam sudah hidup, maka pasti pernah kejadian semacam ini. Ya kita juga sebagai para suami juga kadang-kadang ketika ingin tapi ternyata istrinya tidak bisa, maka batasannya adalah itu. Selama tidak melakukan ya, selama tidak melakukan jima itu ke dalam farji, maka itu tidak ya tidak masalah, boleh dilakukan. Namun jika masih memaksakan masuk ke dalam farjinya, maka ini haram. Itu haram. Lalu kemudian ada dalam hadis bahwasannya orang yang melakukan itu, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasul bersabda, laki-laki yang menggauli istrinya di farjinya ketika haid, kata Rasul, yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinarin. Hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Kalau 1 dinar itu sekitar 4 gram, 4 jutaan ya, sekitar 4 jutaan, 4 juta 400 mungkin segitu. Maka harus bayar segitu atau minimal setengahnya, yaitu sekitar 2 jutaan sebagai pembayar kafarat. Tuh. Ya, 1 dinar itu sekitar 4 graman, sekitar 4 jutaan. Dalam hukuman potong tangan juga batasannya adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar itu berarti sekitar 1 jutaan. Maka kalau ada orang melakukan pencurian kepada HP, itu dalam Islam sudah kena hukuman potong tangan. Karena HP harganya udah 2 jutaan. Kalau nyurinya sendal, kalau nyurinya yang di bawah 1 juta, nggak kena potong tangan. Tapi kalau sudah 1/4 dinar ke atas, atau berarti 1 juta ke atas gitu, maka jadi kena potong tangan dia. Itu yatasaddaqu bidinarin au binisfi dinar. Hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar jika menggauli istrinya di farjinya ketika haid. Lalu kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasul bersabda begini, bahwasanya wanita itu kurang akal dan kurang agama. Lah, Rasul ditanya, ya Rasul apa maksudnya wanita kurang akal dan kurang agama? Kurang akal, kata Rasul, kesaksian wanita itu kan seperti setengah dari kesaksian laki-laki. Kalau laki-laki bersaksi itu 1 orang, wanita itu bersaksinya 2 orang. Harusnya 2 orang. Itu maksud dari kurang akalnya wanita. Bukan berarti wanita itu bodoh, karena banyak wanita yang pintar juga, bahkan lebih pintar dari laki-laki. Bahkan wanita itu bisa lebih aktif daripada laki-laki. Wanita bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu bareng. Laki-laki nggak bisa. Wanita bisa masak 2, kompor dua-duanya nyala, sambil duduk sambil motong-motong. Dia bisa ngerjain 3-tiganya itu. Kalau laki-laki nggak bisa. Ya, laki-laki biasanya secara berurutan, motong-motong dulu, terus kemudian masak. Karena laki-laki tidak terbiasa multitasking. Nah, tapi di sini wanita, kata Rasul, disebut kurang akal. Nah, maksud dari kurang akal adalah dalam urusan kesaksian, wanita itu kalau bersaksi harus 2. Kalau laki-laki cukup 1 orang. Tuh. Lalu kemudian naqisatu dinin, wanita itu kurang agama. Maksud dari kurang agama bukan berarti imannya kurang, tapi Rasulullah SAW bersabda menafsirkan pernyataannya sendiri bahwasanya wanita itu kurang agama karena alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum.
bukankah wanita itu ketika haid itu enggak sholat dan enggak puasa? Maka maksudnya kurang agamanya adalah itu. Karena wanita menghabiskan separuh umurnya tidak sholat dan tidak puasa. Enggak seperti laki-laki yang laki-laki dalam umur hidupnya dia selalu dalam kondisi suci wajib sholat. Tapi wanita dia bisa separuh hidupnya tidak sholat karena haid. Diambil dari hadis ini bahwasannya wanita kalau haid haram bagi dia untuk sholat, haram juga untuk melakukan puasa. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu muncul suatu kajian dari suatu ormas, terus kemudian ya wanita yang ngomong pembicaranya, terus kemudian dia menyatakan wanita yang haid juga bisa untuk melakukan puasa. Maka pernyataan seperti itu tidak perlu ditanggapi karena apa yang dia nyatakan sudah bertentangan dengan ijma, kesepakatan umat ulama muslim. Dalam fikih, perbedaan pendapat itu bisa ditolerir kecuali jika perbedaan itu sudah melanggar ijma. Jadi itulah batasan mana perbedaan yang boleh ditolerir dan mana yang tidak. Ijma itu. Urusan kunut subuh atau enggak kunut subuh itu boleh. Mau kunut silakan, mau enggak kunut silakan. Basmalah dibaca keras atau dibaca enggak keras itu enggak. Adzan Jumat 1 kali atau 2 kali terserah. Mau ngambil pendapat ini atau pendapat itu sama-sama harus kita hormati. Tapi kalau sudah melanggar ijma, maka itu sudah bukan lagi perbedaan pendapat, tapi itu adalah penyimpangan. Contohnya seperti ketika ada orang salah satu pokoknya dia aktif di organisasi apa begitu. Salah satu kampanyenya adalah menikahkan orang beda agama. Nikah beda agama. Kalau secara fikih sebenarnya laki-laki muslim menikahi muslim non muslimah, ahli kitab berarti itu boleh. Karena Al-Qur'an membolehkan itu. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum. Wanita-wanita ahlu kitab itu halal bagi kalian. Paling Umar bin Khattab yang melarang. Maka dalam urusan laki-laki muslim menikahi wanita non muslimah ada dua pendapat. Yang satu menyatakan boleh, yang satu tidak. Meskipun akhirnya yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga yang diatur dalam undang-undang negara kita, nikah muslim dengan muslimah tetap nggak boleh. Tapi, oke, kalau itu ada perbedaan, ada yang membolehkan. Tapi kalau muslimah menikahi non-muslim, maka itu haram. Para ulama sudah menyepakati itu. Nah, ketika tiba-tiba sekarang ada orang yang dengan bangganya dia menikahkan, bahkan sampai 1.400 pasangan dia sebutkan dalam Facebooknya itu. Yang lebih parah lagi, dia bangga gitu, berfoto di gereja, ininya muslimah. Ya, muslimah pakai kerudung. Jadi laki-lakinya itu non muslim, dianya muslim. Maka ini sepakat para ulama sudah menyatakan haram, maka tidak boleh. Semacam itu tidak bisa kita anggap sebagai perbedaan yang bisa ditolerir, tapi itu adalah penyimpangan. Tuh. Tambah lagi ada yang lagi ramai juga sekarang seperti waria tapi jadi ustazah. Itu ada di Jawa Tengah itu, di Weleri. Dan sayangnya dia dapat panggung juga gitu. Dia waria terus jadi ustazah. Ya itu enggak, itu jelas penyimpangan. Tidak perlu untuk ditolerir begitu. Ketika atau ada juga yang lebih parah itu ketika si perempuan anak kiai lalu kemudian dia mengubah dirinya menjadi laki-laki. Payudaranya dia angkat, terus kemudian dia mengkonsumsi hormon agar tumbuh brewok, bahkan lebih brewok dari saya. Yang laki-laki asli cuma jenggotnya segini doang. Kalau dia segini. Kalau yang tadi yang Maria menjadi ustazah, dia sholat pakai kerudung masih sah sih sebenarnya. Meskipun
dia dosa karena Rasul menyatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau si wanita yang jadi laki-laki ini selamanya sholatnya nggak akan sah kecuali kalau dia pakai mukena. Dia jadi ustadz, dia pakai peci. Kalau dia mengimami, maka nggak sah itu sholatnya. Lah sholatnya dia sendiri harus tetap pakai kerudung, meskipun berewokan. Nah semacam itu jelas penyimpangan. Terus kemudian ini kasus yang banyak terjadi adalah ketika haji terus haid. Nah, haji terus haid. Gimana? Haji sekali seumur hidup, bayarnya sekarang sudah 90 juta, datang ke sana terus haid. Maka untungnya pernah kejadian satu kali. Rasul itu kan haji cuma sekali, nggak kayak kita ada yang 2 kali dan 3 kali. Rasul haji cuma sekali. Dan untungnya sekali-sekalinya Rasul haji, Siti Aisyah haid di situ. Jadi kita tahu solusi yang diberikan bagi orang yang haid ketika haji gimana? Bayangin kalau Siti Aisyah nggak haid, nggak ada orang yang haid pada masa Rasul waktu Rasul haji sekali itu. Akhirnya sekarang bingung, bagaimana wanita-wanita ketika mereka haji terus haid. Nah, Rasul bersabda kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajju. Lakukanlah segala aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang haji. Ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Tapi kamu jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Sehingga wanita yang haid dia bisa tetap mabit di Mina, terus kemudian wukuf di Arafah, cuma nggak sholat aja. Terus kemudian mabit di Muzdalifah, melontar jumroh. Paling kalau kalau haidnya di masa Armina itu dan belum tawaf ifadah, maka dia nunggu kapan sucinya, terus kemudian tawaf ifadah. Karena itu rukun haji. Rukun haji nggak bisa digantikan. Kalau melontar jumroh sih bisa digantikan orang. Seperti Indonesia itu ada Mina Jadid. Mina Jadid itu sekitar 6 kilo dari tempat lontar jumroh. Jadi kalau mau lontar jumroh jalan dulu 6 kilo gitu. Dan kebanyakan jamaah haji kita adalah lansia. Karena dapat duitnya ketika umur sudah tua, terus kemudian daftar haji nunggu 20 tahun. Jadi semakin tua ketika berangkat haji. Jalan 6 kilo untuk orang tua sulitnya luar biasa. Maka bagi sebagian orang bisa untuk lontar jumrohnya nitip sama orang lain. Dititipkan. Itu jumroh. Tapi kalau tawaf ifadah nggak bisa. Tawaf ifadah nggak bisa digantikan sama orang. Dan tawaf ifadah nggak bisa dilakukan di luar masjid. Haid nggak boleh masuk masjid. Akhirnya tawaf di luar ya nggak sah tawaf di luar. Tawaf itu hanya sah kalau di dalam masjid. Nah, sehingga dalam kasus itu segala aktivitas orang haji dia bisa lakukan kecuali tawaf. Maka untuk tawaf ifadah dia tinggal menunggu. Bahkan tinggal melapor ke maktab agar melapor ke kloter kalau dia membutuhkan pengunduran waktu, maka bisa mengundur waktu. Misalkan di Mekah, ketika orang-orang ke Madinah, dia di Mekah dulu sampai beres haid itu. Terus kemudian nanti dia ikut kloter berikutnya, pergi ke Madinah. Itu. Kecuali dalam kondisi yang paling terpaksa, dia kloter-kloter akhir yang dari Madinah terus kemudian ke Mekah, dari Mekah langsung ke Jeddah pulang. Jadi nggak ada masalah lagi, dia nunggu. Kalau dia nunggu kelamaan nanti kloternya terbang, dia sendirian nanti nggak ada teman di situ. Nah, maka satu kasus itu dia dibolehkan untuk tawaf dalam kondisi itu. Ya karena darurat. Kalau nggak itu dia nggak jadi gitu. Karena memang Rasulullah SAW bersabda,
Tawaf itu seperti sholat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf itu sama seperti sholat, tapi Allah membolehkan bicara di dalam tawaf. Jadi bedanya itu doang. Sehingga syarat, ya syaratnya tawaf sama seperti syaratnya sholat, yaitu harus suci. Sehingga tidak bisa tadi melakukan tawaf. Maka seperti ya dalam tawaf juga harus menjaga wudhu. Nah, yang madhab Syafi'i juga kalau dalam kondisi ini bisa mengambil pendapat yang menyatakan tidak batal wudhu kalau bersentuhan. Karena kalau tetap pegang pendapat batal wudhu, nggak jadi-jadi tawafnya. Baru masuk udah batal, masuk lagi batal lagi. Lalu kemudian hadis berikutnya dari Mu'adz bin Jabal, dia bertanya kepada Rasul, apa yang dihalalkan bagi seorang suami dari istrinya ketika dia haid? Kata Rasul, ma fauqal izar, pokoknya di atas sarung, iya ke atas atau ke bawah. Yang penting bukan di farji itu. Lalu kemudian berkaitan dengan nifas, Ummu Salamah berkata, kanatin nufasa utaq'udu ala ahdi Nabi ba'da nifasiha arba'ina yauman. Orang-orang yang nifas itu biasanya tidak sholat di masa Rasul sekitar 40 hari. Walam ya'murhan Nabi biqada'i sholatin nifas. Dan Rasul tidak pernah menyuruh orang yang nifas untuk mengqadha sholat. Berarti sama seperti haid, wanita nifas tidak harus mengqadha. Kata madhab Syafi'i, nifas maksimal adalah 60 hari. Berarti kalau nifas, darah itu terus keluar lebih dari 60 hari, maka setelah 60 itu dihitung sebagai istihadah, maka aturannya sama dengan tadi, mandi, terus kemudian sholat duhur, sholat asar, mandi lagi nanti, sholat maghrib, sholat isya. Begitu. Aqalluhu lahzah, dan minimal nifas itu cuma sekali. Ketika lahir, terus kemudian darah keluar, setelah itu enggak keluar lagi, maka berarti sudah beres nifasnya. Tapi memang rata-rata nifas itu ya sekitar 40 hari. Nah, itu mungkin hadirin rahimakumullah, pembahasan berkaitan dengan kitabul haid yang baiknya memang harus ada majelis khusus atau seenggaknya majelis taklim ibu-ibu secara khusus mencari ustadzah untuk membahas mengenai haid. Bapak-bapak juga bisa hadir untuk tahu, karena kalau kita sudah punya anak perempuan, nanti siapa lagi yang ngajarin kalau bukan kita? Kita punya tanggung jawab itu, sehingga yang fardu ain memang adalah istri-istri kita, tapi kita juga fardu kifayah untuk tahu, biar nanti ketika anak kita dalam kondisi itu, maka kita tahu bagaimana ngajarin kepada dia. Pada pertemuan berikutnya, jika Allah mengizinkan, maka kita sudah masuk ke dalam kitabus shalah. Jadi di sini udah ngaji setahun ya? Setahun baru beres kitab Thaharah. Sekarang pada pertemuan berikutnya baru akan masuk ke dalam kitab sholat. Karena memang ya begitulah para ulama menuliskan kitab. Mereka menulis mulai dari kitab Thaharah, terus kemudian kitab sholat. Kitab fikih kan memang begitu urutannya. Pasti Thaharah dulu, terus kemudian sholat. Karena itu adalah ilmu yang fardu ain yang harus diketahui semua orang. Adapun urusan berikutnya itu tidak jadi fardu ain. Yang fardu ain ya toharoh, sholat, terus kemudian puasa. Haji tidak fardu ain. Haji fardu ain nanti ketika kita mau haji, kita belajar haji. Umroh nggak fardu ain tahu tentang umroh. Kalau kita mau umroh baru kita belajar tentang umroh. Zakat juga nggak fardu ain. Yang fardu ain kita harus tahu hukum zakat fitrah aja. Tapi kalau misalkan udah punya duit, sudah punya tabungan, maka kita harus belajar fikih zakat, biar tahu kapan kita bayar zakatnya.
Maka jadi itu, sehingga yang penting-penting disimpan di awal, hingga ketika akhir udah bosan, udah nggak ngaji lagi, tapi minimal yang ini udah tahu. Begitu. Itu hadirin rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.